kepada Ustadz Syahrul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tinggal di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak kalah dengan Pak Lurah yang pengantin baru, saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina astafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Jatimulya, Bapak Ketua LPM Jatimulya, Bapak Babinsa Jatimulya, Pak RW dan seluruh Ketua RT 1, 2, 3 beserta seluruh jajarannya, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Ketua DKM dan Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi waktu hadroh itu adik-adik kita kembali mengulang doa yang mungkin sudah kering kita mintakan saat bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini serta bulan Sya'ban setelahnya, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan sekarang ternyata kita sudah melampaui doa kita. Doa kita maunya disampaikan sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya sekarang sudah masuk ke bulan Syawal, sehingga kita semuanya sudah melampaui dari keinginan doa kita yang sebelumnya sempat kita lantunkan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita kembali bersyukur, tidak henti-henti mengucapkan asyukrulillah walhamdulillah ala ni'matillah, atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, saya ingin mengucapkan permintaan maaf saya karena saya nggak pakai kopiah. Tadi dari Pak Ketua RT pakai kopiah, Ketua RW juga pakai kopiah, Pak Lurah pakai kopiah. Ini malah penceramahnya nggak pakai kopiah. Namun karena masih suasana Idul Fitri, itu suasana di mana banyak yang minta maaf. Permintaan maaf banyak sekali, makanya ini saya gunakan kesempatan untuk minta maaf. Saking banyaknya minta maaf, mesin ATM pun minta maaf. Maaf, saldo Anda belum mencukupi. Atau kalau saya bilang, kalau Anda minta maaf, saya maafkan. Kalau Anda minta uang, saya minta maaf. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita semuanya mengadakan acara halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 2023 Masehi. Sebelum kita masuk ke substansi isi dari makna halal bihalal, mungkin ada baiknya sedikit kita mengulas mengapa ada istilah halal bihalal. Mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar dari para ustadz, para kiai, dari YouTube, dari radio, dari khutbah-khutbah mengenai makna halal bihalal. Tapi malam hari ini kita singgung sekilas lagi. Kalau yang sudah pernah mendengar, pokoknya pura-pura saja seakan belum pernah mendengar, biar saya senang. Jadi halal bihalal itu menggunakan bahasa Arab
mengambil bahasa dari bahasa Arab tetapi tidak pernah digunakan oleh orang Arab asli. Jadi kalau kita mau buka literatur, mau kitab kuning, kitab apapun ya yang berbahasa Arab, itu tidak akan pernah kita jumpai istilah halal bihalal. Bahkan kalau kita gunakan mesin pencari yang modern, Google, itu kalau kita ketik halalun, bihalalin, itu juga akan ketemu. Karena memang istilah ini adalah istilah yang meskipun asalnya dari bahasa Arab, namun dia tidak pernah digunakan oleh orang Arab. Karena dia murni produk ulama-ulama Indonesia. Jadi istilah halal bihalal itu sekali lagi adalah istilah yang khas keindonesiaan. Makanya saya sendiri lebih cenderung mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal itu bukanlah kegiatan keagamaan, tetapi sebuah kegiatan sosial budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat nilai-nilai agama menggunakan satu mekanisme sosial budaya yang diinovasikan, yang diciptakan oleh para tokoh-tokoh ulama dan masyarakat masa lalu sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di Indonesia ini. Makanya tadi saya ngobrol dengan Ustaz Nurdin, kalau di wilayah beliau itu istilahnya bukan halal bihalal, tapi muhallalah. Di Jawa Timur ada yang menggunakan istilah istihlal, meminta kehalalan. Namun istilah ini itu memiliki sandaran dalam sebuah hadis dalam riwayat Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanat lahu maglamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang memiliki mazlamah, pernah berbuat kezaliman, pernah berbuat kesalahan, pernah melakukan satu sifat aniaya kepada saudaranya, min irdihi au min syai'in, dalam hal masalah kehormatan orang yang menjadi objek kesalahannya itu, atau terhadap satu apapun bentuknya, falyatahallalhu minhul yauma, maka hendaklah dia meminta kehalalan atas kesalahannya itu hari ini juga. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti datang satu masa di mana tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Maksudnya datang kematian orang ini atau datangnya hari kiamat. Mengapa Rasulullah SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu meminta setiap orang untuk meminta kehalalan, meminta maaf kepada orang lain segera? Karena kalau kita berpuasa sebulan penuh, dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau dalam riwayat lain, man qama Ramadhana, barang siapa berpuasa, barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, hanya minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lampau. Tapi para ulama sepakat dosa-dosa yang diampuni itu hanyalah dosa-dosa yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa-dosa sesama manusia itu tidak akan mungkin diampuni sampai orang yang punya salah kepada orang lain itu meminta kehalalan, meminta maaf atas kesalahannya itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, Allah itu Maha Pemurah. Bahkan terhadap hamba-hambanya yang bersalah, hamba-hambanya yang berdosa, itu diberikan berbagai macam mekanisme, berbagai macam cara untuk pengampunan dosa. Ramadan bisa membuat seseorang diampuni dosanya. Qiyamu Ramadan bisa membuat seseorang diampuni dosanya. Sholat 5 waktu, as-shalawatul khams,
wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna idza ujtinibat al kabair. Antara satu sholat fardu dengan satu sholat fardu yang lain yang 5 itu dalam sehari, dan satu Jumat dengan Jumat yang lain, itu juga bisa menjadi proses mekanisme pengampunan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ketimpa musibah, orang ketimpa kecelakaan, orang ketimpa penyakit, itu juga bagian dari mekanisme Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni hambanya. Bahkan ada satu riwayat, tapi saya belum pernah cek riwayatnya sahih atau tidak. Bahkan kesulitan seseorang mencari maisha itu juga bisa menjadi wahana, wasilah, mekanisme Allah mengampuni dosanya itu. Tapi dengan catatan sekali lagi, itu hanya terbatas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kita dengan sesama makhluk, dosa-dosa kita dengan sesama manusia, itu tidak bisa diampuni tanpa meminta maaf, tanpa meminta kehalalan dari orang yang disalahi itu. Maka Rasulullah tadi mengatakan fal yatahallalhul yauma, hendaklah dia meminta kehalalan hari ini juga. Perlu segera minta maaf. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya, urgensinya mengadakan acara seperti ini, halal bihalal ini. Tapi hendaknya acara-acara seperti ini itu jangan sampai kita hanya terhenti kepada formalitas dan rutinitas yang tidak dimaknai dengan sebenarnya. Kalau kita tahu bahwasanya tadi kesalahan seseorang dengan orang yang lain itu resikonya besar sekali. Bahkan hutang yang itu bukan sebuah kesalahan. Saya hutang kepada Pak Nurdin misalnya 1 juta. Saya mengambil uang 1 juta dari Pak Nurdin, itu adalah dengan cara yang sah. Saya ambil, Pak Nurdin saya pinjam. Tapi kalau saya tunda-tunda membayar hutang itu sampai saya meninggal, bahkan pun kalaupun saya matinya mati syahid, itu hutang saya kepada Pak Nurdin menjadi penghalang rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan yang sah. Hadis lain misalnya Rasulullah SAW pernah ingin membangun sebuah konsep bermasyarakat yang baik. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang muflis itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat sesuai konsepsi yang ada dalam pikiran mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Bahwa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya uang, orang yang nggak punya rupiah, orang yang nggak ada saldo di rekeningnya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengoreksi konsepsi ini. Rasulullah kemudian menyatakan al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syataq hada wa qadhafa hada wa safaka mala hada fa ukhidha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang merugi, orang yang bangkrut, orang yang dia berpikir punya modal besar, punya uang 100 juta, ternyata dia punya tanggungan yang lebih besar dari itu, 300 juta misalnya. Orang merasa sudah sholat baik-baik, sudah puasa baik-baik, sudah membayar zakatnya, qiyam Ramadannya full, iktikafnya full, tapi ternyata di hari kiamat dia datang dengan pahala sholatnya itu, dengan pahala puasanya itu, dengan pahala zakatnya itu, tetapi dia punya tanggungan pernah syatama, dia pernah mencaci orang yang lain, pernah gosipin orang lain. Ini biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu dengerin ibu-ibu, ini gosip ini ibu-ibu nih biasanya nih. Kalau bapak-bapak biasanya juga tidak beda.
Ya, kadang-kadang kalau bapak-bapak kata Pak RW kadang-kadang sama saya pun mungkin tidak mengklaim bebas dari itu karena memang ini penyakit yang sangat lumrah sekali, tapi kita harus waspada. Jangan sampai itu tadi kita akan nanti karena nggak aware, nggak nyadar, nggak rumongso, nggak menyadari masalah ini, kita akhirnya terlena dan nanti menjadi orang yang muflis tadi. Sudah sholat, zakat, puasa, ternyata nanti di hari kiamat orang-orang yang pernah kita gosipin, orang-orang yang pernah kita ghibah, orang-orang yang pernah kita tuduh tanpa ada bukti, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, itu akan berkumpul meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian nanti fa'ufidaha hasanatihi. Maka dari pahala zakatnya itu ada yang diambil untuk membayar kezaliman, membayar kesalahan terhadap orang lain yang belum sempat dimaafkan. Kemudian yang pahala ini diambil gitu, seterusnya begitu. Ini hadisnya sahih. Terus diambil sampai habis pahalanya itu. Dan kalau sudah habis pahalanya, pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis, sementara dosa gosipin orang, dosa jelek-jelekin orang lain, dosa nyakitin tetangga itu masih ada, maka diambillah dari kesalahan-kesalahan orang yang disalahi tadi, diambil diberikan kepada tadi si tukang gosip itu, diambil kepada si tukang yang menyakiti saudaranya itu. Nah inilah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW al-muflisu min ummati tadi. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang tidak bisa menyeimbangkan antara kesolehan ritual dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalehan sosial dia di masyarakat. Ini saya yakin tidak ada orang yang nggak pernah salah. Famanggallati turdo saja yahu kulluha kafal mar'u nublan antu ada ma'aibuhu. Famanggallati turdo saja yahu kulluha. Maka siapakah orang di dunia ini yang bisa dilihat sempurna semua perilakunya, bisa dilihat 100% positif akhlak dan perilakunya. Kafal mar'u nublan antu ada ma'aibuhu. Sudah termasuk orang yang baik, sudah termasuk orang yang istimewa kalau kesalahannya bisa dihitung. Jadi syair ini itu menggambarkan betapa manusia itu sangat sulit untuk luput dari kesalahan. Tetapi pada saat yang sama karena itu, karena saya salah, Anda salah, dia salah juga, maka disitulah kita perlu menyadari kekurangan daripada manusia itu. Dan disitulah kita menjadi orang-orang yang bisa membuka hati kita dengan maaf. Ada satu ayat yang menarik sekali. Ayat ini di surat surat Al-Maidah ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Khudil afwa, dan ambillah maaf. Kata khud itu ambil. Mengapa kata ini menggunakan kata ambil? Karena kalau orang mengambil itu adalah dia berhasil menguasai sesuatu. Kalau saya ambil, ya, saya ambil sesuatu misalnya, ini artinya saya menguasai barang ini. Kemudian saya punya pilihan mau saya apakan barang ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk ini memperkuat nilai maaf, memaafkan itu, Allah menggunakan kata khudil afwa, dan berilah maaf tapi dengan kata ambillah maaf. Ambillah maaf ini. Nah, kemudian kita jadikan sebagai sifat dan karakter kita. Khudil afwa. Para ulama mufassir itu punya penjelasan 3 tentang makna al-afu di situ. Tapi yang ingin saya singgung di sini adalah salah satu makna maaf al-afu di situ yang sangat baik sekali yang dijelaskan para ahli tafsir adalah jadilah orang yang tidak terlalu detail dalam menuntut hak orang lain kepada kita. Jadi kalau kita dalam interaksi sehari-hari, kalau orang itu kan macam-macam, innalah yakum la syatta, ya. Orang itu macam-macam. Ada orang yang tipenya sensitif,
Ada sedikit yang nggak pas, tersinggung. Ini kira-kira ada atau ada? Hah? Ada. Hadir nggak kira-kira malam ini? Kemudian ada orang yang sifatnya mudah marah, sedikit-sedikit marah kok sedikit-sedikit marah. Ada orang yang easy going, cuek, pokoknya apapun yang terjadi cuek, sampai dia pokoknya masa bodoh. Ada yang begitu. Ada yang tipenya suka bercanda, suka bercerita lucu. Ada yang tipenya pendiam. Ada yang tipenya jarang mau banyak bicara. Ada yang tipenya macam-macam lah pokoknya. Nah, kita itu dalam bergaul dengan sekian banyak jenis manusia itu, kita diminta untuk tidak terlalu memasang standar yang sempurna, terlalu detail meminta hak kita dari orang-orang itu. Jadi kalau kita melihat ada orang misalnya salah-salah dikit, atau ada hal dalam berinteraksi ada yang kurang pas, ya dibikin santai saja, udil afwa, sudah maafkan saja, bikin santai saja. Ada orang yang mungkin misalnya bercanda tapi kemudian menyinggung, ya sudah santai saja. Atau bertemu dengan orang yang memang sifatnya pendiam, bertemu aja kira-kira noleh nggak noleh itu nggak ketahuan, atau senyum nggak ketahuan. Itu momen karena memang karakter dia begitu. Ya sudah, tidak usah terlalu detail dicari apa di balik itu. Jadi itu salah satu makna daripada khudil afwa. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengembangkan sifat maaf memaafkan itu. Jadi halal bihalal ini adalah salah satu semangatnya agar kita semuanya berusaha. Ini nasihat buat saya pribadi dan untuk semua jemaah ini, agar kita berupaya untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Kalau kita ingin dimaafkan orang lain, maka kita pun sebaiknya juga mudah memberi maaf kepada orang lain. Allah saja, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Salah satu doa yang sering kita baca itu adalah kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga, kalau kita senang diberi ampun, kita senang diberi maaf, mari kita maafkan orang lain. Jangan terlalu rigid, kaku dalam menentukan standar kita. Ini salah satu makna yang paling penting yang diharapkan oleh para tokoh-tokoh dahulu, ketika mereka ini, para tokoh-tokoh itu menciptakan satu mekanisme sosial budaya yang disebut dengan halalun bihalalin tadi. Halal bihalal, atau yang dalam di kelompok beberapa masyarakat Sunda menyebutnya muhalalah tadi, atau ada di Jawa Timur ada yang menyebutnya istilah istihlal tadi, yang intinya itu adalah meminta kehalalan, meminta pemaafan, dan juga memberikan maaf pada orang lain. Ini waktunya berapa menit Pak RT? Hah? Masih ada waktu atau sudah harus selesai Pak? Ini doa. Hah? Habis ini doa. Nah, ceramahnya masih berapa menit tadi Pak? 2 menit lagi. Hah? Ambil intinya. Hah? Tambahin dikit. Di kesimpulan tuh. Kesimpulan, ya udah. Kesimpulannya, pokoknya kita sebut kesimpulan saja, karena itu pesan Pak Erwin. Kesimpulannya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Sabdanya ini menarik sekali. Sabda beliau pernah mengatakan, ala ukhbirukum, ala ukhbirukum man tahrumu alaihim naru. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan, kata Rasulullah, dengan kriteria orang yang neraka itu diharamkan baginya. Maka para sahabat itu menjawabnya dengan kalimat positif, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sudah menjawab, kullu qaribin sahlin layyinin, kullu qaribin layyinin sahlin, apa itu? Kullu qaribin hayyinin layyinin sahlin. Jadi orang yang diharamkan dari api neraka itu ada 4 sifat. Yang 4 sifat itu semuanya adalah terkait dalam perilaku hubungan
personal antara satu orang dengan orang yang ada di sekitarnya. Apa 4 sifat itu? Yang pertama qarib. Kata Rasulullah, sifat pertama adalah qarib, orang yang dekat. Dekat itu maksudnya adalah dia terasa dekat oleh orang di sekitarnya, seperti Pak RT 1. Kapanpun ada keperluan, itu beliau ada. Nah, itu qarib. Ada satu program warga, itu ada orangnya di situ. Ini qarib. Seakan-akan terus ada di mana-mana. Dia mudah membantu, mudah ada dalam segala kesempatan. Itu qarib. Kemudian yang kedua adalah sahih. Dia mudah, orangnya nggak mempersulit. Seperti Pak Lurah. Kalau kita datang ke kelurahan butuh satu prosedur birokrasi, ke Pak Lurah dari Mulia itu insya Allah mudah. Nah, itu sahih, memudahkan urusan orang. Kalau ada urusan jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Itu sahih, orang yang mudah dalam hidupnya. Yang ketiga hayyin. Orang hayyin itu adalah orang yang sederhana. Maksud sederhana itu murah, rendah hati, dan dia tidak tinggi hati. Jadi sifatnya itu mudah bergaul dengan siapa saja, mudah juga ditemui. Kalau pejabat misalnya, mudah ditemui, mudah dikontak, mudah dimintai tolong. Itu hayyin. Yang keempat adalah layyin, orang yang lembut. Jadi orang yang lembut diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu sifat-sifat 4 di antara 4 sifat yang itu oleh kata Rasulullah SAW, sifat-sifat orang yang haram baginya disentuh api neraka. Pertanyaannya, kok bisa ada beberapa perilaku dalam hubungan antara manusia yang bisa membuat orang selamat dari api neraka? Itu kalau dijelaskan panjang lebar. Tapi karena Pak RW tadi sudah minta kesimpulan, saya tambahi 1-2 hadis lagi. Ada contoh ini sebagai kesimpulan. Contoh betapa Rasulullah SAW itu memberikan guidance, arahan pada umatnya itu luar biasa terkait dengan akhlak sesama manusia. Rasulullah pernah suatu ketika ditanya oleh para sahabat yang mengatakan innali jarotan taqumul laila wa tasumun nahara walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, saya ini punya tetangga perempuan ini tusalli taqumul laila wa tasumun nahara. Kerjaannya kalau malam dia mulai, kalau siang hari berpuasa. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi ya Rasulullah, dia ini kelemahannya, masalahnya adalah dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Rasulullah? La khayra fiha innaha finnar. Tidak ada kebaikan baginya, tapi dia ada dalam neraka. Ini menjelaskan betapa persoalan hubungan interpersonal antar satu dengan yang lain itu menjadi salah satu standar kebaikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya urusan ke masjid saja, bukan urusan sholat saja, bukan urusan puasa saja, tetapi pergaulan sesama manusia itu juga menjadi standar kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis yang terakhir, kesimpulan yang terakhir. Ya. Pokoknya sebut kesimpulan. Arahan Pak RW. Ya, kesimpulan terakhir Rasulullah itu juga pernah mengatakannya bahwasanya seseorang itu bisa mencapai derajat orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli qiyamul lail, orang-orang yang ahli puasa dengan perilaku yang baik. Innar rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajatal qaimi was-shaimi. Ada seseorang yang dia itu dengan akhlaknya yang baik itu bisa mencapai taraf, bisa mencapai derajat seperti derajatnya yang orang-orang ahli qiyamul lail di malam hari dan ahli puasa sunnah di siang hari. Jadi puasa wajib jangan ditanya. Kalau ahli disebut ahli
Qiyamul lail itu artinya sholat 5 waktunya ya sudah beres, berjamaah. Kalau ditanya atau disebut ahli puasa sunnah, itu artinya puasa Ramadannya sudah jauh lebih baik. Dan kata Rasulullah SAW, ada orang yang nggak ahli qiyamul lail, nggak ahli sholat malam, nggak ahli puasa sunnah, puasanya hanya Ramadan saja, tetapi yabluhu darajatal qaimi washaimi, yang mencapai derajatnya orang-orang yang ahli puasa, ahli qiyamul lail, hanya dalam tanda kutip dengan akhlak yang baik terhadap sesama. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Kita tutup acara kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kebaikan, ya, kita minta rahmat, maghfirah dan bimbingan, ya, arus dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang soleh, baik soleh dalam ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah ritual kita, maupun soleh dalam hubungan interpersonal sesama masyarakat di Azala ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Afu, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa jami' amalina shalihah wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.